Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mari kita bersalawat terlebih dahulu, Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salih. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Dari Bapak Yuda dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Baik, bisa bertanya langsung dengan Buya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa Allah rahmati, berkahi, dan selalu jaga dalam kesehatan. Amin ya. Mohon izin bertanya, saya sedang ada permasalahan yang sangat pelik dan membuat bingung sampai saat ini. Bukan was-was ya? Jadi, Bukan was-was. iya Buya. Bukan was-was ya? Masalah Buya. Apa itu? Permasalahan. Jadi gini Bu ya, saya tinggal di Balikpapan sama istri saya, anak saya 2 masih umur 2 tahun kurang sama umur 4 bulan. Nah orang tua saya dua-duanya tinggal bersama kakak perempuan saya di Lampung, Sumatera, bersama 2 adik perempuan saya. Jadi suami kakak perempuan saya itu dia sempat buron, jadi sampai sekarang dia keluar kota, jadi yang menghidupi orang tua dan adik perempuan saya itu adalah dari saya membantu semampu saya. Kemudian sisanya karena ada usaha toko punya kakak perempuan saya itu, jadi yang menanggung yang jalan sehari-hari itu orang tua saya dan adik perempuan saya itu dari usaha toko tersebut. Nah kondisinya kemudian saat ini lagi ada permasalahan, jadi kakak perempuan saya kena tipu Bu ya. Jadi dan itu jumlahnya lumayan besar, ratusan juta. Nah kemudian customer yang sudah bayar ini meminta kembali uangnya, kemudian diancam udah datang polisi, diberi waktu tinggal beberapa minggu lagi, kalau tidak bisa mengembalikan kemudian diancam masuk penjara. Nah karena hal tersebut orang tua saya Pak, terutama ayah saya yang punya penyakit asma dan penyakit jantung, sakitnya kambuh. Jadi saat ini hanya terbaring saja di tempat tidur karena sakit jantungnya kambuh. Kemudian kakak perempuan saya terancam di penjara. Kakak Anda kenapa tidak bisa? Mohon maaf. Kakak Anda kenapa tidak bisa menuntut kepada yang membawa uangnya? Iya Bu ya, jadi kena tipu Bu ya. Jadi nggak bisa di. Bagaimana gampang kena tipu gimana? Uangnya diambil, pegang, bawa lari begitu atau bagaimana? Ketipu kan ada ceritanya. Iya Bu ya, sudah dipesan, sudah bayar dari supplier. Kemudian pesannya kemana itu? Sampai sekarang di Jakarta. Maksudnya tempat yang sudah masyhur atau Anda baru dapat promo murah, harga separuh harga? Sudah biasa dengan orang itu? Sudah. Kalau tempat-tempat lain sudah biasa, cuma tempat yang lain. ini baru beberapa kali Bu ya. Jumlahnya biasanya tidak sebesar yang sekarang. Biasanya lancar-lancar saja, tapi yang sekarang ini ternyata jumlahnya besar, justru ada kendala. Kemudian ada beberapa juga karena misalnya minyak juga itu macet karena katanya kendaraannya rusak, jadi sampai sekarang juga belum bisa jalan. Kemudian di waktu bersamaan juga, kita kan selama ini kan pakai bagi hasil Bu ya, karena menghindari riba. Jadi dari modal orang, sebagian besar itu modal orang. Jadi, nah di waktu yang hampir bersamaan ini orang yang investor juga dia mau minta uangnya kembali gitu. Jadi bertubi-tubi ya. Jadi saat ini yang sangat penting sebenarnya yang orang tersebut meminta kembali uangnya yang terancam di penjara. Kemudian karena hal tersebut papa saya sakit, jantungnya kambuh. Nah karena hanya saya yang PNS Bu ya di keluarga ini, jadi orang tua saya dan keluarga saya yang papa saya yang sedang sakit juga memohon-mohon supaya saya bisa membantu dengan meminjam uang ke bank. Nah sampai saat ini sudah beberapa minggu saya sama istri masih bertahan berusaha supaya ada jalan lain selain meminjam uang di bank. Kami juga berusaha ke bank syariah, tapi karena payroll gajinya itu bukan dari BSI tidak bisa. Kemudian juga ke bank syariah, Altim juga tidak bisa. Baik. Nah itu Bu ya, saya masih dalam kondisi bingung harus ngapain Bu ya. Kakak Anda laki atau perempuan? Perempuan Bu ya, yang suaminya buron Bu ya, jadi nggak bisa membiayai hidupnya. Baik. Kami juga tidak punya aset apapun, tidak punya rumah, nggak punya tanah dan sebagainya. Baik, cukup. Saya sampaikan. Oke, Masya Allah. Bismillah, sama-sama. Insya Allah. Yang pertama nasihat untuk semuanya.
dalam urusan transaksi melepas uang dan sebagainya, Anda harus waspada. Hati-hati. Anda mungkin pernah ketemu orang yang sangat hati-hati, sah. Menyerahkan uang tidak gampang. Kalau Al-Quran, idza tatayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ya harus cetak hitam di atas putih, orangnya jelas, alamatnya dan sebagainya, untuk melindungi harta Anda dan yang lainnya. Nah, biasanya kita itu gampang terpesona dengan iming-iming barang murah, kemudian ada bonus segala macam, gini langsung kalap kita, atau beras murah dan sebagainya. Kan pernah kejadian orang jual beras murah. Pertama hanya 10 ton. 10 ton dengan harga murah, di bawah harga. Wah, satu kampung senang semuanya. Panitianya orang kampung situ. Kemudian keduanya adalah 10 ton lagi dan lancar. Karena lama, yang terakhir pesennya sampai puluhan ton. Duit dikirim, nggak dikirim berasnya. Memang orang-orang jahat itu canggih mereka. Pertama dikirimi setepat waktu. 10 ton, 10 ton. Giliran berpuluh-puluh ton, hilang orangnya. Nah, makanya jangan gampang terpesona dengan orang yang pakai baju berlente. Baju ini harus jelas dia bisnisnya di mana, gudangnya kayak apa, tokonya bagaimana dan sebagainya. Jangan hanya pakai kartu nama. Nah ini pakai pertanyaan dengan kartu nama, nih kacau lah. Apalagi website buatan, website bualan itu kan, website bisa dibuat. Artinya hati-hatilah dalam berdunia bisnis ya. Nah, hati-hati, biasanya yang menjadikan kita mudah tertipu adalah tamak kita. Pengen untung gede, nggak pakai mikir dulu. Peluang ini, apalagi orang sedikit mendesak. Ini kalau Anda nggak mau saya lempar ke orang lain ya, oh, gemeteran dia. Wah saya aja, oh ya maksudnya saya aja dibohongi boleh gitu. Kan ya aneh orang begitu. Jadi semoga abang Anda, kakak Anda termasuk tidak berdosa. Itu intinya. Saya kembali kepada Anda. Anda tidak mau membantu beliau untuk sesuatu yang dosa. Nggak akan menjadikan mereka berkembang dengan baik. Kalau Anda harus mencari yang haram, tidak. Lalu bagaimana dengan kakak Anda? Selagi kakak Anda memang waktu itu niatnya baik, jual beli murni normal, kemudian sampai dibohongi dan sebagainya, kakak Anda tidak dosa dengan orang yang ada di kiri kanannya. Karena kakak Anda dibohongi dan normal, pemberiannya ada normal, bukan tahu mau dibohongi lalu memberi. Cuman memang kakak Anda punya tanggung jawab nanti untuk mengembalikan. Kapan? Kalau sudah cukup rezekinya. Tapi yang penting di hadapan Allah, kalau betul kakak Anda jujur, dia tidak berdosa kok. Dia nggak punya apa-apa saat ini. Mau bayar pakai apa? Bahkan kalau seandainya itu utang piutang yang sesungguhnya, bagi orang yang tidak bisa membayar utang nggak boleh dipaksa mencuri kok. Bahkan fanadhiratun ila maisarah, kita harus memberi tempo dia agar cari uang yang lega. Nggak boleh dipaksa, harus bayar, nggak boleh dalam utang piutang. Apalagi kasus semacam ini. Ini adalah bangkrut. Nggak punya apa-apa. Yang penting tidak dosa di hadapan Allah itu terlebih dahulu. Cuman harus disimpan di hati, nanti kalau sukses akan saya bayari. Nah kemudian, jangan sudah begitu berarti kalau hanya lalu mengambil yang haram, berarti hanya pengen dipandang manusia saja, bukan dipandang Allah. Yang penting kan dipandang Allah, tidak dosa. Seandainya masuk penjara, dibersihkan. Biar nanti waspada ke depannya. Masuk penjara. Wah memang betul kok hartanya orang diambil sama dia. Biarpun diserahkan orang lain, bukan dimakan dia. Ya resiko masuk penjara. Dan orang masuk penjara tidak serta-merta orang hina kok. Imam Ahmad bin Hambal masuk penjara, banyak imam-imam masuk penjara ada. Jadi kalau Anda seandainya masuk penjara tidak serta-merta dia hina. Mungkin karena utang, utangnya bukan utang jahat. Sebab ada utang jahat, utang nggak jahat. Ya, itu kan nggak jahat, ya sudah selesai. Kalau mengenal Allah nyantai. Lalu bagaimana nanti akan dibuka setelah itu? Daripada Anda, Masya Allah, sudah dia terjepit begitu Anda mengambil yang haram, mau kemana? Mau kemana? Seolah-olah Anda membebaskan abang Anda daripada jerat hutang, tapi Anda masuk dalam jerat dosa. Kan begitu. Lalu bagaimana Anda tidak menolong fahamkan? Semoga kakak Anda mendengar suara ini, biar dijalani supaya prosedur hukum memang tidak mampu, sudah. Kalau masuk penjara, penjara. Hukuman di dunia adalah bagian daripada pengurang untuk hukuman di akhirat. Wong dia memang keadaannya membawa duitnya orang, kok mau gimana lagi? Mungkin dengan ketawaduan dan sebagainya, mungkin pada akhirnya subhanallah, karena tulusnya dia, bisa saja orang, dan kita menemukan orang yang membawa duitnya orang dengan dibohongi, jumlah yang besar, tiba-tiba orang yang dibawa uangnya diluluhkan hatinya oleh Allah. Bisa jadi, ya sudah, nanti pokoknya kalau sudah mampu nanti bayari ya. Bisa saja, asalkan benar dihadapi, jangan lari-lari, dihadapi. Saya tidak mampu.
Saya dibohongi orang, ini loh datanya. Wah, di mana? Masuk penjara, silahkan Pak, nggak apa-apa. Saya tanggung jawab. Saya takut kepada Allah. Saya tidak mengambil, saya jadi. Selesai. Bisa jadi orang melihat ketawaduan kakak Anda. Kepasaran kakak Anda sudah nggak tega, nggak jadi deh. Pokoknya usaha ya nanti cepat bayari ya. Gitu. Tapi lari kesana kemari tambah orang marah, tambah senderem, ngundang polisinya nanti, tambah semangat nanti. Jadi tolong tetap berlembut hati, lapang hati, dan juga gentle, berani menghadapi itu semuanya. Kemudian kalau seandainya harus dibawa ke, ya sudah, tidak usah berbohong, memang saya dibohongi orang ini. Barangkali dengan begitu polisi akan membantu untuk menyelesaikan, dilacak. Nanti beres, bisa beres. Jadi tolong jangan mau dibisiki sama setan untuk menjerumuskan Anda dalam dunia riba. Selesai. Semoga Anda dimudahkan rezekinya. Anda punya niat membantu saja sudah baik. Itu saja sampai di situ. Selagi Anda belum mampu, itu jauh lebih bagus daripada Anda membantu dengan cara yang haram. Ingat, Anda punya keinginan membantu, biarpun Anda belum bisa membantu, itu jauh lebih bagus. Dan itu kebaikan daripada Anda membantu dengan cara yang haram. Istimewanya adalah Anda keinginan bantu, Anda bisa membantu dengan yang halal. Yang kedua, Anda tidak bisa membantu, tapi keinginan membantu. Yang jelek adalah sudah mampu tidak membantu, sama yang membantu dengan cara yang haram. Nah itu. Semoga Allah menjaga Anda semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.